aduh ini gimana sih, cranky banget Gen Z, milenial dan lain-lain gitu. Dunianya makin berubah. Jadi mau nggak mau solusi buat perusahaan adalah mesti mengadaptasi teknologi dalam merekrut, memanage dan mengembangkan karyawan dalam perusahaan mereka. Angka pengangguran akan di-trigger oleh teknologi sendiri itu. Pekerjaan-pekerjaan tertentu akan digantikan oleh robot dan tidak perlu lagi. Dan kita udah lihat itu kan Bang, kayak nyumbang pengangguran terbesar itu SMK. SMK. Justru SMK. Paling tinggi. SMK kan didirikan untuk mengurangi pengangguran kan. Jangan cepat mengeluh, keinginan untuk terus belajar. Itu semua karakter tuh ya. Jadi jangan lembek. Kali ini saya akan bicara tentang masalah ketenagakerjaan. Ini menjadi sesuatu yang khas ya. Ada milenial, ada Gen Z yang dianggap nggak bisa kerja dan sebagainya. Dan ini sangat digital. Ada AI ya dan sebagainya, ada robot. Nah, tamu saya adalah Chandra Ming. Beliau adalah dulu yang mendevelop JobsDB di Indonesia dan sekarang founder dan CEO dari JobSeeker Indonesia. Malam, Bos. Malam, Bang. Formal banget. Panggil bos banget. Kayaknya awkward banget. Gimana sih situasi tenaga kerja sekarang? Tahun lalu lebih baik sih. Udah pengangguran turun dikit. Oh ya? Ya, turun dikit. Bukan punya layoff? Beberapa sektor ya, parah ya. Tapi secara global lumayan tuh Bang. Turun sekitar hampir 300-400 ribu orang lah tuh turun. Sekarang sekitar pengangguran. Ya, Oke. Ini global atau Indonesia? Indonesia. Terus? Indonesia. Cuma memang challenging-nya berubah sih Bang. Jadi bukan hanya jumlah angka pengangguran yang menurun, tetapi juga yang bekerja ini apakah maksimal di bidang tersebut. Nah itu yang tadi nyambung, yang tadi tuh Bang. Terjadi pergeseran kalau gue lihat. Ya, jadi contoh nih Bang, banyak sekali perusahaan komplain soal Gen Z, itu paling banyak kita dengar tuh kan. Banyak yang teriak-teriak, nih Gen Z ini nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Cranky. Dimarahin keluar gitu. Dimarahin keluar. Oke, terus? Healing melulu kerjanya. Nah, terjadi pergeseran jauh memang hal-hal seperti itu. Cuman yang nggak bisa kita pungkiri di perusahaan itu kan, kalau boleh dilihat ya 70-75% itu isinya Gen Z gitu. Gen Z dan milenial lah ya. Milenial dan Gen Z. Nah ini terjadi pergeseran secara culture. Jadi kalau kita lihat nih, ini yang menjadi obstacle di lapangan, baik dari sisi employer maupun dari sisi kandidat gitu. Dan ini juga yang menjadi game baru nih dalam dunia kerja di Indonesia khususnya gitu. Jadi bukan lagi sekedar kurangnya angka pengangguran ya, tetapi juga produktivitas kerja itu mesti lebih penting. Jadi kalau diakumulasi secara total nih isu yang berubah ini dan tantangan zamannya berubah ini tetap mesti jadi PR buat Indonesia menurut saya. Jadi kayak contoh ya kan, dulu 2,5 tahun lalu waktu kita mulai JobSeeker Company, tantangan kita waktu itu pasca COVID, orang kehilangan pekerjaan, perusahaan juga layoff, tutup dan lain-lain. Nah ini udah mulai norming sekarang, udah mulai normal. Dan tantangannya bukan lagi itu, ya tantangannya quality kerja. Makanya banyak sekali tadi Abang sempat mention about AI. Mungkin 2-3 tahun lalu masih belum kebayang tuh bentuknya kayak apa. Hari ini udah kebayang. Jadi kayak contoh misalkan kita bicara misalkan graphic design. Dulu mungkin sebelum ada AI, graphic design itu bahkan ada sekolahnya kan. Orang mesti menuntut ilmu, fokus ke situ, punya skill di situ. Hari ini semua orang bisa jadi desainer, tinggal ketik aja maunya desain apa, dalam hitungan detik selesai dan gratis gitu loh. Katanya Om Chandra bangun rumah pun nggak perlu pakai arsitek. Iya, contoh itu berangkat dari sini aja. Karena aku ketemu dengan begitu banyak arsitek, satu keinginan saya tidak bisa mungkin nggak bisa di-grab dengan tepat gitu. Jadi bolak-balik akhirnya dikasih jatah, Pak kita meeting udah ya terakhir kali ya, Bapak suka nggak suka harus terima gitu. Terus itu nggak srek gitu. Akhirnya aku ini arsitek nih susah amat sih ya gitu. Aku coba tuh Bang, gue pindah ke AI gitu, kasih description-nya maunya apa segala macam. Keluar Bang. Keren ya. Nggak nyampe 5 menit
layoutnya kayak begini, percis seperti apa yang aku sampaikan ke dia. Nah itu kan berarti terjadi pergeseran kan? Oke. Di mana profesi desainer 3D design itu, sorry ya, kasarnya gini, quote unquote, nggak akan kepake lagi kalau ada gini kan? Yang ini bisa dilakukan dengan cepat, gratis, dan sesuai gitu. Nah ini terjadi nih Bang, di cukup banyak profesi. Jadi kalau 2-3 tahun lalu kita masih ngomong, apakah AI ini tantangan buat dunia kerja? Hari ini udah kejadian. Udah kejadian? Udah kejadian. Pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang bisa dikerjakan oleh robot, hari ini udah dikerjakan robot. Penulis, desainer, editing juga ya. Editing, terus video maker, tuh kan, udah mulai tuh. Mungkin 6 bulan, 12 bulan lalu, enggak kaku desainnya, kurang ini. Sekarang lebih halus daripada yang diedit manual gitu. Bahkan lebih halus dari tapping video mungkin gitu. Dan ini baru awal Bang. Dan ini cukup bahaya nih kalau a lot of company still punya isu soal aduh ini gimana sih, cranky banget Gen Z, milenial dan lain-lain gitu. Dunianya makin berubah. Jadi mau nggak mau solusi buat perusahaan adalah mesti mengadaptasi teknologi dalam merekrut, memanage dan mengembangkan karyawan dalam perusahaan mereka. Begitu juga kandidat, mau nggak mau mesti mengadaptasi teknologi dalam perjalanan profesi maupun karir dia. Otherwise akan terjadi spike lagi menurut saya. Jadi kalau dulu angka pengangguran itu di-trigger oleh kondisi ekonomi, ya. Menurut saya kedepannya angka pengangguran akan di-trigger oleh teknologi sendiri itu. Pekerjaan-pekerjaan tertentu akan digantikan oleh robot dan tidak perlu lagi. Dan kita udah lihat itu kan Bang. Kayak kemarin kita lihat kan di China bakpia itu dibikin oleh mesin dan diatur oleh robot. Nastar dibuat oleh robot, cepet banget dan murah banget. Murah banget. Kita punya HPP di bawah harga jual dia gitu. Dan bagaimana kita bisa lawan? Dan ini akan masuk ke dunia kerja. Jadi kalau mengutip apa yang menjadi concern daripada Pak Prabowo, menurut saya udah tepat tuh Bang. Jadi sumber daya alam kita ini mesti dibangun oleh sumber daya manusia Indonesia yang betul-betul capable. Betul-betul ngelihat ini bukan lagi soal growing people dari sisi cuman dapat pekerjaan, tetapi bagaimana dia menjadi lebih produktif, persaingannya dimensinya udah lain, lawannya robot dan sebagainya. Jadi itu challenge baru saya pikir buat Indonesia, dan ini sesuatu yang kalau kita selesaikan PR ini, saya pikir Indonesia kita akan menuai hasilnya, kita akan punya jumlah angkatan kerja yang banyak dan capable, dan itu penting banget tuh Bang buat pertumbuhan rencana Indonesia menurut saya gitu. Kalau dilihat job seeker sekarang ada di database berapa yang lamar? Tahun lalu 2024 kita processing 576.000 kandidat yang keterima. Keterima. Dari database berapa? 4,8 juta sekarang kita. Masuk ya. Ini job seeker itu blue collar ya. Blue collar. Jadi job seeker ini yang kita bangun 2 tahun 10 bulan lalu itu adalah sebuah perusahaan HR tech yang fokus menjembatani angkatan kerja blue collar. Mungkin gampangnya blue collar ada, yang kita maksud dengan blue collar adalah angkatan kerja yang lulusan dari S1 ke bawah. Itu fokus utama kita. Sampai ke SMP saya dengar ya? Sampai SMP gitu. Dan itu 78, hampir 80% jumlah member job seeker itu isinya itu. Di bawah S1 itu. Mungkin konkretnya gini Bang. Kalau kita ke Alfamart, ini sebut nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu rekrutnya udah lewat kita. Jadi boleh dibilang hampir semua retailer besar di Indonesia, Alfamart, Alfamidi, Dandan, Range Market, Superindo, ya. Nah, itu di belakangnya kita tuh. Dulu mereka merekrut dengan metode manual, pasang iklan, dapat 1000 CV, ditelepon satu-satu. Nah sekarang dikurasi, dipilih-pilih, ya. Dibaca satu-satu. Ya. Nah sekarang sudah digantikan oleh robot perlahan-lahan. Kayak contoh misalkan seorang recruiter memasang iklan, berarti kan dia mesti tulis iklan lowongan. Ya. Nah itu udah digantikan robot tuh. Tinggal pencet satu tombol langsung keluar tuh.
iklan lowongan perusahaan tersebut. Nah, perusahaan retail di Indonesia itu sudah pindah dari manual recruit ke digitalized recruit yang dipowered oleh AI kita gitu. Nah, itu udah kejadian dan itu baru satu step tuh Bang. Karena gini, apapun bisnisnya pasti butuh orang kan? Ya, bisnis apapun pasti butuh orang. Dan itu obstacle hampir semua bisnis tuh orang gitu. Dan orang pasti 3 poin nih, perlu direkrut, di-manage, sama dikembangkan gitu. Nah, a lot of company bagian rekrutnya masih sampai ke pemasangan iklan lowongan, dapat CV banyak, ditelepon satu-satu, di follow up satu-satu gitu. Yeah. Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi obstacle untuk bisnis itu growth gitu. Kalau manage sudah mulai banyak sekali yang soal absen, payroll dan lain-lain sudah digitalize. Gitu. Lalu yang terakhir dikembangkan. Nah, 3 poin ini yang paling sulit itu merekrut, Bang. Merekrut nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Kalau ininya salah, ini kayak gini, Bang. Kalau pengembangan kan gini contoh ya. Kita mau latih orang untuk menyelam, misalkan. Tapi dia berenang aja nggak bisa. Nah, itu kan lebih repot tuh, kosnya lebih tinggi dan hasilnya pun tak ada. Ngajarin berenang dulu ya. Ngajarin berenang dulu kan. Baru ditingkatin keahlian yang berenangnya, oke. Betul. Nah, logikanya kayak tadi tuh, kalau rekrutnya udah bisa merekrut yang udah bisa berenang, nanti sampai people developmentnya sudah lebih mudah. Betul. Dan ketiga poin inilah yang menjadi fondasi human capital untuk grow di sebuah organisasi. Gitu. Nah, job seeker tadi masuknya dari sini Bang. Kita mulai dari merekrut. Merekrut yang benar. Merekrut yang benar. Dibantu oleh AI, dibantu oleh teknologi penyaringan yang kita bangun spesifik buat masing-masing company itu. Gitu. Jadi hampir semua retail sudah kita bantu. Ada beberapa retail yang di luar seperti kayak FitHub. Ada rumah sakit juga ya? Rumah sakit juga kayak contoh rumah sakit Mitra Keluarga. Dulu waktu kita ketemu rumah sakit Mitra Keluarga kesulitan sekali untuk merekrut perawat. Setelah dipindahkan ke teknologi kita, ternyata gampang tuh merekrut perawat gitu. Jadi makin mudah. Kerjaan yang bisa dikerjakan robot nggak lagi dikerjakan oleh manusia dan makin valid gitu. Sehingga people-nya, HR-nya, recruiter-nya fokus ke people, bukan ke kerjaan admin gitu. Jadi rumah sakit sudah, lalu ada kayak FitHub juga sudah. Ya. Terus kita juga sekarang mulai masuk ke ini Bang. Kalau kita lihat tadi angkatan kerja yang ada di Indonesia, penyumbang pengangguran terbesar itu SMK. SMK. Justru SMK. Paling tinggi. SMK kan didirikan untuk mengurangi pengangguran kan? Itu yang saya bilang, dimensi tantangannya berubah gitu. Kalau 20 tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin masih tepat, tapi dunia hari ini udah berubah. Tantangan anak-anak kita ini bukan sekedar mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana dia bisa perform di pekerjaan tersebut gitu. Nah, ini kalau disimplifikasi ya, cara kita mendidik angkatan kerja kita itu mesti berubah juga gitu. Karena dia bersaingnya beda kan. Nah, berangkat ke yang tadi Bang. So kalau dilihat dia punya angkatan kerja di Indonesia itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi mungkin di seluruh dunia gitu. Tapi khusus Indonesia itu sekitar 97-98% angkatan kerja kita itu bekerja di UKM dan UMKM tuh. Dan rata-rata itu blue collar gitu. Nah, job seeker sudah mulai masuk ke situ juga Bang. Jadi mungkin bisa ditampilkan nanti di layar. Jadi kalau misalkan Abang punya cafe ya, mau merekrut waiters gitu. Yeah. Download aja Job Seeker Partners, ketik waiters, akan muncul semua waiters yang paling dekat dengan handphone itu. Dan sekarang lokasi ya. Lokasi. Radius sekian kilometer. Yes. Yang lagi mencari kerjaan waiter. Yang lagi mencari kerja dan yang lagi bisa di-approach untuk cari kerja juga. Oke. Ya, jadi bisa sampai kayak gitu. Nah, dulu mungkin waktu kita mulai kita hanya bantu perusahaan-perusahaan yang besar. Sekarang tahun ini kita mulai masuk nih ke UKM-UKM. Karena kita tahu kalau kita bantu UKM-UKM kita untuk grow, merekrut dengan benar, memanage dan membangun karyawannya dengan benar, UKM tersebut akan bertumbuh. Salah satu tamu Abang kan geprekin tuh. Yes. Nah, itu klien job seeker juga tuh Bang. Kita powered mereka. Bisnis ayam goreng ini semua orang bisa bikin. Yang masalahnya adalah bagaimana merekrut orang. Karena sumber permasalahan salah satunya adalah orang yang bekerja untuk di outlet-outlet. Saya dengar tahun ini, akhir tahun,
1000 cabang. Ya, mereka targeting 1050. Sekarang 200. Sekarang 200-an cabang. Akan membuat 800 cabang baru. 800 cabang. Dan butuh orang. Butuh orang pasti. Dan kalau direkrut secara manual, tidak mungkin pasti. Dia perlu bantuan robot. Nah itulah bagaimana job seeker bantuin geprekin ini untuk merekrut dengan AI tadi. Jadi hasilnya jauh lebih cepat dan lebih akurat gitu. Nah itu bagus tuh Bang. Nah, kami yakin nih kalau aplikasi Job Seeker Partners ini digunakan oleh seluruh UKM di Indonesia, paling nggak UKM ini bisa menyerap angkatan kerja merekrut dengan cara yang lebih tepat gitu. Mahal nggak tapi? Enggak. Isunya UKM kan harga dong. Satu UKM in average itu spending kurang dari 1 juta Bang, 1 tahun. Untuk merekrut ini. Merekrut nih, apa? Membeli sistemnya? Dia beli atau menyewa istilahnya. Beli nyewa lah, beli token untuk merekrut gitu. Jadi kayak tadi kan pakai sistem token ya. Jadi kalau dia misalkan mau merekrut 10 orang, potong berapa token. Oke. Tokennya habis dia top up lagi. Jadi tidak dibebankan kepada pencari kerja. Enggak. Dibebankan kepada pemberi kerja yang mau. Dan itu pun murah banget. Murah banget. Jadi kalau dihitung-hitung satu orang nggak sampai 50.000. Biaya rekrutnya. Biaya rekrutnya kan dan lebih tepat. Lebih tepat, AI power, dan dia location base ya. Jadi nggak ada dulu kayak dulu ya, apa map yang warna merah itu bertumpuk-tumpuk, isinya fotokopian, ya kan? Dilihat gitu, lihat fotonya gitu. Ya. Begitu lihat fotonya dengan aslinya beda pula. Nah ini bentuknya video Bang, dia video. Oh sekarang video. Kayak apa? Linknya kayak itu gitu ya? Kayak TikTok. Kayak TikTok. Jadi lebih tepat gitu. Oh jadi orang bisa ngomong gitu ya. Hai, saya Helmi Yahya, usia sekian, lagi mencari pekerjaan, ini pengalaman begitu. Ya. Bahkan rata-rata udah mulai pinter nih, dari 4,8 juta itu sudah banyak sekali kandidat-kandidat yang menonjolkan skill dia, kemampuan dia. Gitu. Oh jadi demo langsung? Dia demoin tuh. Jadi kayak barista nih Bang, dia demoin tuh cara dia bikin kopi dan lain-lain gitu. Dan ini jadi kemungkinan salah rekrutnya lebih kecil. Lebih kecil. Gitu. Lebih kecil betul. Dan orangnya langsung gitu. Betul. Mukanya senyum, begitu datang kok nggak bisa senyum nih orang gitu ya. Betul. Di fotonya. Karena ada beberapa yang kasih masukan ke kita. Kenapa kok AI-nya nggak dipakai juga tuh buat bikin itu? Saya pikir belum ya. Kenapa? Karena kita pengen ngelihat aslinya dia dulu gitu. So kalau udah diedit-edit nanti ya nggak ketemu lagi aslinya. Nggak ketemu lagi, fake lagi dia. Betul. Wow segitunya. Menurut kalau gitu ke depan gitu untuk para Gen Z, milenial, Gen Z terutama ya. Kalau milenial kita anggap nggak terlalu banyak dikomplain ya, sedikit lah dibandingkan komplain pemberi kerja terhadap para Gen Z yang cranky, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ditegur gitu, dan kemudian agak jealous gitu dengan generasi sebelumnya ya. Jadi kalau ada milenial yang kerjanya bagus, lebih dari 8 jam dianggap penjilat gitu-gitu ya. Jadi menurut Pak Chandra ini apa sih ya yang ini kondisi sekarang gimana ya? Kalau buat Gen Z, menurut saya adik-adik kita ini ya, mereka pasti juga melihat kok bahwa challenging mereka ini makin berat gitu. Oke. Jadi mungkin buat adik-adik kalau yang nonton podcastnya Bang Helmi ini, menurut saya challenging kalian jauh lebih berat daripada challenging generasi kita waktu itu. Betul. Jadi saya pikir yang paling basic ya Bang, menurut saya adik-adik mesti jangan langsung blame ke situation atau orang lain atau kondisi ya atau pemerintah. Menurut saya challenging ini nomor satu, kalau if you look at yourself first thing first, you will find that sebenarnya challenging ini bisa menjadi satu opportunity yang besar tuh. Karena ketika yang lain semua cranky, dia muncul sebagai orang yang lebih sopan. Lebih respect, itu akan mendapatkan banyak opportunity untuk kepercayaan dan lain untuk dia grow. Gitu. Dan kita udah sama-sama lihat kan Bang, ada beberapa yang startup yang kita bina ini isinya tuh Gen Z semua tuh, ownernya juga Gen Z tuh. Tapi mereka bekerja dengan environment seperti itu. Nah itu yang membuat mereka sukses. Bahkan sorry ya, misalkan kalau kita lihat juga bisa lebih sukses daripada generasi kita tuh. Karena mereka lebih pintar ya, terutama secara digital. Mereka terpapar oleh informasi begitu mudah, teknologi begitu mudah. The only problem adalah mentalnya aja.
Ya, dan ini yang sebenarnya ini juga yang dikomplain oleh generasi di atasnya kan. Yeah. Generasi di atasnya semua sepakat kok bahwa Gen Z ini lebih pintar, lebih tech savvy dan lain. The only problem adalah mentality, Attitude. Yeah. So if they can fix this, sebenarnya simple aja sih, nggak usah blame dunia di luar, look at yourself, terus learn dari situ, itu aja udah menang banyak tuh. Kalau saya jadi Gen Z ya, tahu bahwa spesies Gen Z itu begitu ya kan? Ya, ya. Apa banyak kena mental illness, dianggap malas ya kan? Ya. Nggak bisa komunikasi. Jadi kalau kita perbaikin itu semua, kita akan menjadi pribadi yang personal brandnya kuat banget ya. Yes. Kan begitu ya? Yes. Yes. Sangat Bang. Dan saya lihat juga ada satu yang menarik nih Bang. Tadi kan kita mulai masuk ke UKM ya, bantuin UKM dalam merekrut, memanage karyawan dan untuk Gen Z yang sering banyak dikomplain itu Gen Z yang white collar. Kalau yang blue collar Bang, kayak contoh yang tadi itu ya, klien kita geprekin aja itu bahkan ada. Dia happy banget ya. Iya, mereka ada yang karena rumahnya jauh jalan kaki, gak punya kendaraan. Karena rumahnya jauh jalan kaki, waktu pulang jauh dia nginep di warung, besoknya kerja lagi. Iya, kemarin kita lihat ya. Yang kemarin kita lihat Gen itu Z, kan, ya. Gen Z. Jadi yang bekerja untuk orang tua. Yes, hampir semuanya, 90% lebih bekerja untuk support orang tuanya. Jadi yang dikomplain oleh masyarakat employer pada yang umumnya, mana? yang white collar paling banyak. White collar. Nah kalau ini pendapat saya pribadi Bang. Yang hidupnya tuh penuh dengan privilege gitu ya. Yes, exactly. Dimanjakan oleh orang tua. Nah ini penting juga nih Bang buat Abang kan banyak menginspirasi para bisnismen yang bisnisnya itu sulit sekali dilanjutkan oleh generasi di bawahnya, anak-anaknya atau cucu-cucunya. Nah menurut saya, ini pendapat pribadi saya Bang, valid tuh Bang. Kalau kita tidak pernah melatih anak-anak kita untuk punya fighting spirit yang kuat, kurang lebih itulah yang akan terjadi tuh. Cranky, mudah menyerah dan saya sudah lihat yang blue collar-nya ini yang dari 4,8 itu sekitar 4,2 4,3 juta itu lebih tough Bang. Lebih tough. Ya mungkin dia cranky tapi cranky-nya buat bercandaannya dengan teman-temannya, lebih ke gaya lah. Tapi kalau udah bicara kerja, mereka lebih sopan, mereka lebih tough untuk mau kerja. Kayak tadi tuh. Nggak heran tuh kayak geprekin tadi 1.300 Bang karyawan Bang kita bantuin tuh. Nah dari 1.300 ini muncul cerita-cerita dia bekerja buat orang tua gitu. Jadi kalau disimpulin ya bener deh, it's all about how we train, how we ajarin anak-anak kita. Parenting menjadi penting di setiap keluarga. Penting banget. Menurut saya penting banget. Mereka nggak boleh dimanjakan gitu. Betul, penting banget. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang komplain soal Gen Z-nya tidak tough, cranky dan lain, menurut saya hanya yang bekerja di white collar aja. Yang berasal dari keluarga kaya. Keluarga kaya, berada, sekolah nggak usah bayar, penuh kasih sayang. Most likely itu yang agak lembek ya. Tapi itu yang terjadi, itu yang terjadi. Jadi saya pernah nonton satu video lucu juga Om Chandra. Jadi ada ibu komplain, kamu gimana sih? Diginin nggak bisa, nggak bisa komunikasi. Parah deh kamu ini gitu. Dia bilang, Mam saya ini produk. Kalau Mama mau ini protes ke produk, ya protesnya ke pabrik dong. Mamanya dong. Tapi benar tuh. Oh iya. Benar. Ya itu karena dalam parenting itu kan apa ya? They see, they do. Ya. Jadi mereka itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya kan? Jadi kalau orang tuanya dan juga orang tuanya itu bagaimana dia men-treat ini menjadi satu persoalan juga, ya kan? Ya. Okay. Dan banyak tuh Bang yang kita lihat kan. Kadang-kadang sedih juga sih ya teman-teman kita bisnismen, anak-anaknya nggak mau lanjutin bisnisnya. Itu kan sampai nangis tuh. Ya dia nggak nangis sama anaknya, nangis sama abang kan gitu kan. Saking sedihnya kan. Iya, sedih. Bagaimana dia bangun bisnisnya, susah payah dari bawah. Anak-anaknya semua enjoy life gitu. Ya, itu masalah mindset ya. Banyak sekali orang tua mengatakan, gue dulu udah susah hidupnya. Kepala jadi kaki ke hidup kalau untuk sukses. Anak gue jangan kayak jadi gue. Itu persoalan tuh. Ya, jadi kita sangat menghargai juga ada keluarga yang walaupun kaya. Saya kemarin tadi malam nonton konten videonya kalau nggak salah yang
keluarga Mertatilar ya, di mana anaknya itu 10 tahun digaji cuma 3,5 juta. Tamatan Harvard. Waduh, saya bilang gila ya. Apa dulu Sari Ayu atau apa gitu. Jadi dia cerita, gue di tamatan Harvard. Berapa kali gue menyerah, marah, tamatan Harvard dibayar cuma 3 juta sebulan. Itu orang tuanya melatih dia. Hari ini pasti dia. Tapi nggak semuanya begitu kan. Jadi kalau kita ngelihat apa ya, mungkin peran pemerintah kah diperlukan atau masyarakat, supaya bagaimanapun Gen Z ini kan jumlahnya makin banyak. Dan mereka our future gitu loh ya. Sementara kita ngomong 2085, 45, kita akan menjadi kekuatan nomor 4, di mana SDM menjadi sangat penting. Kalau aku pikir Bang, itu semua stakeholder harus terlibat kalau kita ngomong. Kita mesti sepakat bahwa Indonesia ini, Pak Prabowo kan berulang-ulang kali bilang bahwa kita ini negara yang sangat kaya, which is true. Semua orang suka dengan kekayaan kita. Nah, satu yang kita masih punya problem adalah SDM kita masih perlu kita benerin gitu. Jadi kalau dibagi ya, ini gambaran sekilas ya Bang. Pemerintah harus sebagai regulator menyusun tuh. Kenapa nih SDM kita belum terdevelop dengan baik gitu ya. Kayak contoh program-program seperti makan siang gratis. Menurut saya itu kan bagian dari memperkuat SDM. Nah, poin-poin kayak gitu tuh yang mengarah ke pengembangan SDM itu akan sangat membantu menurut saya. Terus dari sisi keluarga juga ya, kayak tadi kita bilang. Kalau kita terlalu memanjakan anak-anak kita Gen Z atau nanti Gen Alpha, jangan surprise one day mereka nggak punya daya juang. Nah itu orang-orang tua di Indonesia juga, ayo kita mesti bukan hanya sayang anak, tapi sayang anak betul-betul yang kita one day kita pengen lihat anak kita berhasil. Dan anak kita tidak mungkin berhasil kalau nggak tough gitu. Tahu nggak Bang, Gen Z itu punya persepsi gini. Kalau mau sukses, itu nggak harus kerja keras, tapi harus kerja pintar gitu. Nah, itu kan persepsi dia. Persepsi yang salah itu. Iya, dan rata-rata bahkan melihat kalau kerja keras itu kayaknya agak bodoh gitu. Dan dia nggak tahu bahwa orang yang sukses itu kerjanya bukan hanya keras, tapi sangat keras. Pak Tony Selin tidur jam berapa? Jam 2, jam 3. Pak Boy Tohir kemarin di podcastnya itu liputan bro, jam paling pagi dia pulang jam 11 malam dia pulang. Iya, Herul Tanjung juga begitu tuh. Tidurnya dia bukan awal, dia pada bekerja gitu. Jadi kalau Gen Z ini paradigmanya kita nggak berubah dikit bahwa untuk sukses mesti kerja keras pasti. Saya tuh nggak kurang-kurang ya memberikan inspirasi ya. Orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai gitu. Setuju. Cuman bagaimana mengedukasi ini kepada Gen Z. Ya Gen Z itu nggak bisa juga disalahin. Dia kan produk daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi emang begitu tuh udah lahir udah begitu kagak juga. Pak Chandra, adakah persoalan kita kan banyak sekali yang nganggur, tapi banyak sekali juga pabrik-pabrik atau kantor-kantor pencari kerja, pekerja itu juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan talent yang tepat ya. Nah ini yang ketiga nih Bang. Tadi kan peran pemerintah, regulator menyiapkan support dan lain-lain. Jangan bikin yang tidak mendukung lah, kurang lebih gitu. Nah yang kedua dari yang paling kecil keluarga, orang-orang tua juga menyiapkan anak-anaknya ya. Nah yang ketiga adalah menurut saya tidak bisa dipungkiri wajib hukumnya menggunakan teknologi. Semua stakeholder ini, pemerintah pakai teknologi yang saya maksud adalah HR Tech, Human Resources Technology. Supaya terhubung antara kebutuhan dan supply ya. Kayak contoh tadi Bang, perusahaan susah sekali merekrut karyawan yang tepat. Kenapa? Saya jamin metode merekrutnya masih manual tuh. Pakai feeling, pasang iklan 1.000 orang melamar, dibaca satu-satu, yang cakep-cakep dipanggil, panggil 10 kandidat yang datang 5, kalau lagi musim hujan kadang-kadang 2, tergantung musim gitu. Itu kan zaman dulu banget. Zaman dulu saya mengembangkan job portal. Job portal itu Bang, saya saya kembangkan itu menggantikan koran. Itu udah 15-20 tahun yang lalu punya teknologi.
Kalau hari ini masih seperti itu, nggak heran perusahaan sulit merekrut karyawan. Padahal hari ini kita berdua udah bikin job seeker yang AI based, help corporate untuk digitalize dalam merekrut dan lain-lain gitu. Jadi penggunaan teknologi sebagai base untuk pembangunan sumber daya manusia itu wajib hukumnya. Dan ini yang abang suka bawa pengusaha Indonesia ke China itu. Saya jamin di China yang membuat mereka kuat itu human capitalnya tuh. Betul. Base teknologi kuat, human capitalnya dibangun di atas itu. Plus habit mereka bekerja keras itu udah dari zaman dulu terbangun kayak begitu. Jadi nggak heran hari ini they took over everything. Jalan-jalan EV dari China took over mobil konvensional dari Jepang. Eropa udah kalah, Amerika kalah. Sebentar lagi Jepang bisa kalah nih. Jadi semua sektor. Jadi mobil. Jepang udah kalah menurut saya. Dan itu baru mobil, itu akan menyebar kemana-mana. Iya. Dan kita udah lihat itu. So Indonesia, saya pikir kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Masih ada waktu, ya. Cuma kita mesti makin cepat nih untuk benerin SDM kita. Sehingga paling gampang sebenarnya contek aja apa yang dia bikin. Teknologinya kuat, human resources kuat, regulator bikin yang ke arah sini. Di-develop dari tingkat sekolah tadi kan. SMK di Indonesia. Dirapin aja semuanya, selesai kok. Mereka itu dulu, kebetulan waktu itu saya terlibat juga, 980 juta orang Bang yang di-develop. Di Cina ya? Di Cina. Indonesia. Pak Chandra dulu sempat mendevelop rekrutmen. Jadi mereka, aplikasinya ya. Betul. Dulu mereka kan dari agriculture pindah ke industrial. Manufacturing. Bayangin ya, petaninya banyak, pabriknya nggak ada. Investor masuk buka pabrik, yang kerja sopo. Nggak ada tuh, karena nggak ada yang ngerti. Akhirnya kita bikin sistem gathering people, lalu pemerintahnya yang tentuin kan, kota ini produksi apa, investor siapa. Produksi payung. Iya, betul. Produksi kipas gitu ya. Investor masuk, ahli teknologi, pakai LMS, dibikin, selesai. Itu yang terjadi hari ini. Makanya hebat-hebat tuh, sukses-sukses hari ini. Dan kita angkatan kerja cuma 135 juta Bang. Nggak banyak gitu. Jadi kalau kita mau selesaikan, menurut saya sangat bisa diselesaikan. Asal mau aja kita kerjain gitu. Jadi di sana one product, one village. Ya, one village, one product. One product. Dengan demikian kan trainingnya gampang. Supply chainnya gampang. Jadi government, one village, one product. Nah, dari kami bantu one man, one skill, once upon a time. Karena agriculture Bang. one man, one skill, once upon a time. Kalau payung-payung terus. Ya, betul. Jadi kalau kerjanya apa? Lipat kotak. Udah lipat kotak aja. Do not expect dia mengerti tentang begitu banyak hal. Step by step. Dan makin lama makin ahli dong dia. Makin ahli. Kecepatannya segala macam. Cepat. Sekarang sudah digantikan robot tuh pakai conveyor belt semuanya. Tapi orangnya udah pada kaya-kaya gitu. Mereka juga udah gak mau kerja kayak begitu kan. Tapi mereka makin grow. That's the reasons why produk mereka ada di seluruh dunia dengan harga yang kayak tadi kita bilang kan. HPP dia aja lebih murah dari harga jual kita gitu. Bagaimana kita bersaing gitu. Dan ini kita mesti betulin SDM kita. Dan sekali lagi gak banyak Bang. Kita cuma 140 juta lah angkatan kerja kita. Dan itu juga bukan semua problem kan. Angkatan kerja kita yang nganggur cuma gak nyampe 5 juta sekarang kan. Jadi kalau kita fix. Jadi saya pikir kalau gitu ya, attitude juga pendidikan karakter bukan kerja. Menjadi penting. Karakter, kerja keras, jangan cepat mengeluh, keinginan untuk terus belajar. Itu semua karakter tuh ya. Jadi jangan lembek. Itu semua adalah karakter. Itu yang saya selalu mengatakan, ini loh yang harus masuk di dalam pendidikan kita tuh. Budi pekerti, bagaimana menghormati orang tua. Saya pikir ya dengan makan siang bergizi namanya sekarang. Itu juga bukan hanya bagus untuk meningkatkan atau mengurangi stunting atau meningkatkan gizi supaya meningkatkan IQ, tapi barangkali itu kan bisa juga bahwa di sana itu harus tertib, harus rapi, bungkusnya dimasukkan ke dalam tempat sampah, makan jangan bersuara, harus rapi, ya kan, jangan tersebar kemana-mana. Saya pikir itu elemen-elemen juga yang mendukung sukses ke depan tuh. Setuju. Dari satu program. Setuju. Itu kalau bisa jalan cakep banget tuh. Cakep banget loh, bro. Kita sekarang orang
anak-anak nggak mau antri, nggak hormat kepada orang tua, tidak menjaga kebersihan. Saya kan baru pulang dari Jepang, nggak ada sampah loh. Padahal tong sampahnya nggak ada. Itu kan aneh kan? Nggak ada sampah, padahal tong sampahnya nggak ada. Tong sampahnya hampir nggak ada. Ternyata mereka tuh karena membuang sampah susah, ya dia berusaha untuk tidak buang sampah. Sampai kalau harus nih, dia bawa kantong plastik tuh. Betul. Bawa kantong plastik dari rumah. Jadi kalau sampah dimasukin dulu, nanti baru dapat tempat sama baru buang. Lagi-lagi law enforcement menjadi penting. Ya kalau diurut-urut ya simple aja sih Bang. Itu it's all about culture. Budaya kerja dan lain-lain. Dan itu semua stakeholder, pemerintah, ketok palu jelas, orang tua juga, guru ya. Plus underlayingnya nggak bisa manual kayak zaman dulu, mesti pakai teknologi. Cara kita melatih, mendevelop people. Kalau di perusahaan kan ada namanya LMS tuh, Learning Management System. Kalau recruit namanya ATS, Applicant Tracking System. Kalau memanage, nah ini yang banyak nih, absen dan lain, payroll. Human Resources Information. Nah, combination dari semua ini kalau diterapkan di pemerintahan, diterapkan di swasta, selesai tuh Bang. Pak Chandra, adakah kan masih banyak juga yang belum bisa kan nggak semuanya pengangguran masuk di database, betul? Ya, nomor 2, sudah masuk database tuh ada juga yang nggak laku-laku tuh. Ya, jadi mungkin karena memang tidak link and match ya. Bahwa kalian mereka memang tidak dibutuhkan lagi, udah obsolete, atau dia salah belajar gitu loh. Salah belajar mungkin bidang-bidang yang memang demand-nya udah kecil gitu. Begitu nggak? Semuanya Bang. Jadi salah belajar, kan pola pikirnya masih kalau salah belajar ya. Kenapa kamu ambil jurusan ini? Karena orang tua suruh itu. Jadi jauh banget lah dari rencana dari kebutuhan pasar. Dari jauh banget semua apa kata orang tua, ikut teman dan lain-lain. Jadi itu udah hal yang terjadi di sebelum-sebelumnya dan itu kusut ya. So kalau kita mau urutin sekarang solusinya apa? Menurut saya kalau dari job seeker ya Bang, karena ini kan something yang kita punya big datanya gitu. So we can use that kind of big data, isunya apa, how we solve gitu ya. Kita 3 tahun ini banyak bantu perusahaan-perusahaan besar menengah ke atas. Ya. Nah sekarang kita coba cari solusi bikin produk buat perusahaan menengah ke bawah, yang aplikasi job seeker partners contoh ya. Nah harapan kita dengan UKM-UKM kita mulai merekrut menggunakan aplikasi, pakai teknologi dan lain-lain, ini memberikan opportunity baru buat teman-teman yang tadi tuh, yang udah salah jurusan, tetap nggak dapat pekerjaan, nggak punya skill yang cukup dan lain-lain. Ya paling nggak kita capture dulu. Ya kayak contoh misalnya Bang, siapa yang tahu di negara ini, contoh ya, Jakarta itu butuh berapa banyak orang barista? Gak ada yang tahu tuh, yang tahu cuma yang nganggur berapa, dari mana pendidikannya. Jadi cuma yang ke belakang. Tapi ke depannya gimana? Ke depannya kalau ada yang bisa tahu misalkan Jakarta butuh 100.000 barista di tahun 2025. Ah, itu kan enak tuh. Bisa disiapin. Kita siapkan jauh ke depan. Nah, ini yang kami mencoba melakukan, mudah-mudahan bisa bantu Pak Presiden baru kita untuk profiling angkatan kerja kita ini butuhnya apa sih, sehingga kita nggak wasting budget kita untuk hal-hal yang tidak perlu lagi. Gitu. Kita tajam ke situ. Nah ini yang kita lakukan di Bang Tahun ini, kita sudah final version Job Seeker Partners itu. Jadi yang bisa pakai Job Seeker bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan menengah ke bawah termasuk UKM dan UMKM itu juga sudah bisa mulai menggunakan aplikasi Job Seeker Partner untuk merekrut gitu. Tinggal download aja Job Seeker Partners di Google Play maupun iOS. Download, daftar, kasih tahu perusahaan you apa, terus cari apa gitu. Sesederhana itu. Dan dari jutaan kandidat itu, you bisa pilih mana yang you cocok, mereka bisa berinteraksi direct langsung. Nah harapan kita dengan hadirnya UKM menggunakan teknologi dalam merekrut, kita punya profiling jumlah lowongan untuk level ini. Karena tadi kan 97% bekerja di UKM tuh. Jadi kalau ini ada profilingnya,
plus angkatan kerjanya juga udah ada. Harusnya bukan hanya mengurangi angka pengangguran lagi, Bang, tetapi betul-betul kita tahu nih kota ini harus develop. Nah, ini mirip dengan yang kita lakukan dulu di China gitu. Shenzhen elektronik, wah semua tuh jago main elektronik ya. Guangzhou isinya apa gitu. Ada kota yang khusus industri perkereta apian gitu. Itu expert semua di situ. Ada yang plastik semuanya gitu. Dan itu menurut saya kita jauh lebih mudah karena kita jumlahnya lebih dikit daripada dia gitu. Dan kita punya resources, gitu. Kita punya sumber daya alam yang mungkin dia nggak punya. Jadi kalau if we can fix this, SDA kita punya sumber daya alam. SDM kita kalau rapi, dua ini, Bang, menjadi negara yang number 4 tadi di tahun 2045. Bukan suatu yang utopis. Saya yakin pasti bisa. As long as we fix this two. Tanpa ini nggak heran akan masuk ya kita kayak zaman dulu dijajah juga kayak tadi kan produknya dari luar, pekerjaannya juga nanti dari luar juga tuh kalau kita yang nggak siap. Dan kita nggak bisa terus mengeluh aja, nggak bisa demo-demo aja, mau demo sampai kapan? Ayo benerin dong. Gitu. Kalau kita bisa benerin ini, menurut saya cantik banget sih harusnya Indonesia. Oke, baik, thank you Pak Chandra Ming. Jadi ini adalah satu karya anak bangsa juga ya, Job Seeker. Perusahaan Indonesia, investornya 100% Indonesia. Ada sekitar 10% dari luar Indonesia. Dari luar Indonesia. Ya, itu pun strategik ya. Strategik. India, Singapura, India, Thailand, Amerika, Eropa, ada beberapa. Yang kita tahu sangat maju dalam teknologi job recruitment. Jadi silakan dimanfaatkan, ini adalah kontribusi anak bangsa gitu ya dalam rangka, karena kita jangan ngomong mau apapun gitu, bikin bisnis apapun, bikin activity apapun tanpa orang itu tidak mungkin. Jadi aplikasi-aplikasi seperti Job Seeker itu akan sangat membantu. Juga kalau membantu itu juga artinya bukan saja membantu bisnisnya, tapi membantu banyak orang yang butuh pekerjaan. Jadi sesuatu yang sangat mulia. Terima kasih Om Chandra Ming. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.